Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitabu Ahkamin Nikah. Kitab tentang hukum-hukum pernikahan. Bab yang pertama yaitu al-khitbatu, lamaran atau pinangan. Khitbatun nisa'i bikasril kha, baris di bawah huruf kha-nya dibaca khitbatun nisa. Hiya yaitu iltimasun nikah, memohon pernikahan. Artinya seorang laki-laki memohon kepada pihak perempuan untuk melakukan pernikahan. Wahia mustahabbatun, dan dia khitbah hukumnya mustahabbatun, sunnat. Kama qalahu al-Ghazali, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW yang melakukannya. Jadi Rasulullah ketika ingin melaksanakan akad pernikahan, terlebih dahulu beliau melamar seorang perempuan yang mau beliau nikahi. Wa ma jara alaihin nasu, yang kedua alasannya yaitu sesuatu yang berlaku atasnya oleh manusia. Artinya sudah menjadi tradisi setiap kali ingin melakukan pernikahan maka diawali dengan melamar terlebih dahulu. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wala dzukira lil istihbabi, dan tidak disebutkan hukum sunnat fi kutubil ashab, di dalam kitab-kitab ulama Syafi'i. Wa innama dzakarul jawaza, hanya saja mereka menyebutkan hukumnya jaiz, hukumnya boleh saja. Jadi kita simpulkan bahwasanya hukum asal khitbah, lamaran itu terdapat dua pendapat. Menurut pendapat Imam Ghazali yaitu hukumnya sunnat, sementara menurut ulama yang lain dari kalangan ulama Syafi'i hukumnya jaiz. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala fil Mukhtasar, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Mukhtasar, wa uhibbu ay yuqaddima baina yaday khutbatihi wa kullu amrin talabahu siwa al-khitbah. Aku ingin, kata Imam Syafi'i, ay yuqaddima, mendahulukan, baina yaday khutbatihi, di awal-awal khutbahnya, wa kulla amrin talabahu, dan tiap-tiap perkara yang dituntutnya, siwal khitbah, selain daripada khitbah. Hamdallah, ucapan alhamdulillah, wassana'a alaihi, pujian kepada Allah, wassalata ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada baginda Rasul. Jadi dari ucapan ini yang kita syahid hanya kata khutbah dengan kata khitbah. Kalau khutbah itu adalah nasihat yang disampaikan pada hari Jumat di atas mimbar, sementara kalau khitbah itu adalah permohonan seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk melakukan pernikahan. Nah, itulah definisi dan hukum asal dari al-khitbah. Berikutnya, anwa'ul khitbati wa hukmuhu, macam-macam khitbah dan hukumnya.
Al-khitbatu bi'tibari lafzihi. Al-khitbah lamaran. Bi'tibari lafzihi, kalau ditinjau dari segi ucapan, dari perkataan yang dikatakan pada waktu melamar, maka lamaran tersebut tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama alif, at-tasrihu, melamar secara terang-terangan. Yang dimaksud dengan at-tasrih wa huwa ma kana nassan fi iradatin nikahi wat tazwiji, yaitu sesuatu atau ucapan yang jelas, nassan yang jelas, fi iradatin nikah, menyatakan keinginan untuk menikah, wat tazwiji, keinginan untuk melakukan perkawinan. Jadi sesuatu ucapan yang diucapkan pada waktu melamar itu jelas maksud dan keinginannya untuk melakukan pernikahan atau perkawinan, maka dia disebut dengan lafaz tasrih. Nahu, contoh, uridu an unkihaki, aku ingin menikahi kamu. Jadi kata-kata menikahi kamu itu maksudnya jelas, tidak ada pengertian selain itu. Contoh yang kedua, wa idza halalti nakahtuki, apabila kamu sudah menjalani masa iddahmu, selesai melaksanakan masa iddah, baik itu dicerai oleh suami meninggal dunia atau dicerai dengan cerai hidup yang disebut dengan talak, nakahtuki, maka kamu akan saya nikahi. Jadi kalimat kamu akan saya nikahi, nah ini juga maksudnya jelas, tidak ada pengertian lain selain itu. Nah ini yang disebut dengan tasrih bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ba wa ta'ridhu, yaitu sindiran. Wa huwa, yaitu yang dimaksud dengan sindiran, ma yahtamilur raghbata wa adamaha, sesuatu yaitu ucapan yang mengandung atau yang tersirat di dalamnya itu keinginan kawin dan juga tersirat keinginan untuk tidak kawin. Jadi sama, ucapan yang diucapkan pada saat itu masih samar-samar, mungkin ada keinginan kawin dan mungkin juga tidak ada keinginan untuk kawin. Contoh, kaqaulihi, seperti perkataannya, rubba raghibin fiki, barangkali ada orang yang cinta dengan kamu, ada orang yang ingin dengan kamu. Kalimat ingin, kalimat cinta itu tidak menunjukkan keinginan kawin secara 100%, tapi masih samar-samar ada keinginan dan boleh juga tidak ada keinginan itu. Nah, ini satu contoh. Contoh yang kedua, wa idza halalti fa'adzinini, apabila kamu sudah selesai menjalani masa iddah kamu, fa'adzinini, izinkan aku atau beritahu aku. Di sini ada tersirat keinginan untuk kawin tapi tidak jelas. Nah, maka dia dikategorikan bagian daripada ta'rif. Yang ketiga di antara contohnya, wa may yajidu mislaki, siapa yang mendapatkan seperti kamu. Atau kita sederhanakan terjemahannya, mungkin mudah dipahami. Beruntung orang yang mendapati seperti kamu. Nah, berarti ini yang keinginan itu, yang beruntung itu apa? Apakah beruntung mendapatkan ia sebagai istrinya, atau beruntung dia bisa melihat dan sebagainya. Jadi karena
tidak jelas maksud dari ucapan itu, maka dia dikatakan bagian daripada ta'arid.